Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dalam pelajaran ke-8 ini, pertemuan ke-8, saya akan menjelaskan tentang aktivitas air. Dari tujuan pembelajarannya mengenai aktivitas air, bisa dicatat ya, yaitu memahami hakikat renang, memahami manfaat renang bagi tubuh, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak renang gaya dada, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak start dan pembalikan renang gaya dada, memahami dan mempraktikkan keterampilan pertolongan kecelakaan di air. Nah, hakikat renang. Pengertian renang, olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga yang lain. Bergerak di air berbeda dengan bergerak di darat. Contohnya dalam pengambilan napas pun, kalau misalkan di renang, kita mengambil napas itu dari mulut, dikeluarkan dari hidung. Berbeda halnya kalau misalkan kita di darat ya. Contohnya cabang olahraga atletik, biasanya para atlet mengambil napas itu dari hidung, dikeluarkan dalam mulut. Itu kebalikannya untuk cabang olahraga aktivitas air ya. Oke. Manfaat renang, pengaruh renang terhadap tubuh, meningkatkan fungsi peredaran darah, meningkatkan fungsi pernapasan, memperkuat otot ya, dan pengaruh renang terhadap psikologis kejiwaan juga ini semakin meningkat ya. Secara psikologis, berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Contohnya deh, kalau misalkan kita dulu pernah takut untuk berenang di kolam yang paling dalam, kalau kita sering-sering berenang dan terus-terusan meningkatkan kemampuan kita, secara otomatis kita pun pasti bakal berani untuk berenang di kolam yang kedalamannya juga lumayan ya. Kalau misalkan kita sebenarnya udah bisa, betul-betul bisa untuk melakukan gerakan renang ya. Contohnya deh, renang gaya dada atau gaya bebas. Yang paling mudah itu biasanya gaya bebas. Kebanyakan kalau misalkan yang awal-awal untuk berenang biasanya gaya bebas ya. Oke, pengenalan kolam renang. Panjang kolam renang 50 meter, lebarnya 21 meter. Dinding harus vertikal dan sejajar. Terdiri atas 8 lintasan ya, atau box star. Lebar tiap lintasan 2,5 meter, suhu 23 atau 25 Celcius. Kedalaman kolam 1,80 meter. Ini untuk pengenalan kolam renang ya, untuk standar untuk dipertandingkan. Oke. Lanjut ya. Oke. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak renang gaya dada. Aktivitas pembelajaran gerak meluncur. Contohnya seperti ini ya, digambar. Seluruh anggota badan rileks, badan harus horizontal agar tekanan terhadap air mengecil ya. Saat meluncur ke depan, badan relatif datar. Kepala kira-kira 80% berada di dalam air dengan muka terangkat sedikit ke depan. Oke. Di gambarnya ya. Oke, aktivitas pembelajaran gerakan kaki. Ini menurut teori gerakan baji ya. Teori ini dikembangkan oleh Davis Dalton pada tahun 1907. Ia menyatakan bahwa gerakan maju atau luncuran ke depan diperoleh dari gerakan kaki. Oke, next. Teori gerakan cambuk. Nah, ini seperti mencabuk ya. Kaki kita itu jadi mencabuk air, dalam air. Teori gerakan cambuk pertama kali dilakukan oleh Jastrzębski pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa gerakan maju atau luncuran ke depan diperoleh dari gerakan mendesak air ke belakang dengan telapak kaki. Oke, aktivitas pembelajaran gerakan lengan, ini yang ketiga ya, gerakan menarik. Nah, tadi kan kalau misalkan gerakan kita untuk bisa cepat atau maju itu dengan gerakan kaki,
untuk gerakan lengan ini untuk menarik air ya, supaya gerakannya juga semakin meningkat atau kecepatannya semakin meningkat. Pertama, menarik kedua telapak tangan keluar. Kedua, bengkokkan kedua siku sedikit dan lengan bagian atas diputar sekedarnya. Ketiga, putarlah kedua telapak tangan ke arah dalam sampai kedua telapak tangan bertemu di bawah dada. Oke. Kalau misalkan kita sudah corona ini udah hilang di muka bumi, kita pasti juga bakal mempraktikannya ya, gerakan ini ya. Oke. Berhubung sekarang masih ini, kita hanya teorinya terlebih dahulu aja. Oke. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak star dan pembalikan. Pertama, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak star. Sikap star untuk gaya dada dilakukan dengan berdiri di atas balok star dengan badan dibungkukkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. Contohnya digambar ya. Oke. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak pembalikan ini, kalau misalkan bahasa atletnya itu seperti water travel ya. Oke, kita itu mengambang di air. Harus bisa dulu mengambang di air dalam gerakan ini ya, pembalikan ini. Oke, aktivitas pembelajaran pertolongan kecelakaan di air. Nah, latar belakang penyelamatan di air, yaitu usaha seorang menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadi suatu kecelakaan di air dengan sangat diperlukan. Nah, pertolongan kecelakaan di air bisa dilihat di gambar-gambarnya ya, contoh-contohnya seperti ini. Memberikan pertolongan dengan jangkauan. Jadi kita masih terjangkau untuk membantunya dengan menarik korban dengan tangan kita ya. Kalau misalkan jauh bisa dengan tongkat ataupun biasanya dikasih ban ya. Diberikan ban korban tuh. Keterampilan gerak dasar memberikan pertolongan. Pertama, awalannya bisa dengan sendiri ya, ditarik kalau misalkan ada korban kita yang kram atau korban kram ya, dibantu dengan ditarik tangan, atau kalau kita nggak kuat menariknya, kita dibantu dengan 2 orang ya. Tapi ingat, wajah si korban jangan sampai di bawah ke air ya. Wajah korban itu harus menghadap ke arah matahari, ke atas ya. Kalau misalkan ke air, dia pasti bakal menghirup terus air ya, atau minum air terus. Jadi sebisa mungkin badannya itu harus dicondongkan ke atas ya, wajahnya itu ya. Oke, bisa dilihat di gambar ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan dicatat, dan nanti kita kalau misalkan corona hilang di muka bumi ini, insya Allah kita akan mempraktikannya ya, gerakan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.